Oke, Ya. anjay. Udah kira bener aja. Eh, teman-teman ini baru itu ya, ngetes aja. Jadi pengen coba mumpung ada temennya yang diajak ngobrol, gue pengen ngobrol aja. Saya nggak punya teman ya. Ya gitu deh, makin tua makin nggak punya Iya. teman sih. Jadi gua nganggap lo juga karena kita sekelas aja teman, kalau enggak ya nggak gua anggap juga siapa lo kan gitu. Terus Eh, ini ya, gue punya kepikiran namanya oncom, opini condro mantap gitu, bukan oncom gitu. Hai. Terus Biar ada itunya aja, oncom gitu. Oh kosong mas, silakan. Ya. Jadi gue pengen ini kenalin Maria. Wah, gak usah di tracking guys. Aduh, off. Nah, sebentar digabung aja. Ya, Mar, ini sih. udah gini. Agak jarang dikit mas. Ya pengen ngobrol aja. Iya nggak sih, boleh kan? Boleh. Boleh kok. Jadi Ngobrol. ini cuman ya nggak dibatasin ya sebanyak pertanyaannya Maria aja. Sekarang Maria mau nanya apa? Maria dulu, gue tanya. Maria sehat? Aja. Sehat banget. Alhamdulillah. Hanya gemukan ya. Iya, beneran. Makan terus selama liburan. Liburan kemana aja mas? Udah nggak tahu lah. Hmm. Pokoknya sekitarnya. Ini orang Kristen tapi mudik guys. Ya, harus. Karena keluarga saya banyak yang muslim. Oh gitu, iya. Terus mau nanya apa mas? Nanya apa ya? Kan lu kan udah tua nih. Anjing. Iya. Gue Kan udah tua. kita perbedaan umur kita panjang. Yes. Ya, Gak apa-apa, Ferin. Nggak apa. Ah, Nah, untuk pergaulan kan pasti beda. Pergaulan dulu di zaman sekolah dulu sama sekarang gua beda kan. Itu bedanya di mana? Kalau gua sekarang kan gua kayak gua ngelihatnya sekarang tuh kalau di geng gua ya, itu banyak banget circle-circle. Kalau di pas zaman dulu kayak gitu. ya, coba. Halo. Kita nggak bisa. Dulu deketin dulu. Ya. Apa ini? Ya, Ih, dia. Oh gini, sebenarnya tinggal matiin doang dari tadi. Perbedaannya apa ya? kalau ada geng-gengan Geng sih pasti ada, cuman kayaknya nggak circle sama aja sih Mar. Cuman bedanya itu dulu kami belum ada teknologi, jadi kalau yang main game tuh nggak nerd banget gitu, maksudnya nggak yang terfokus sama Mobile Legend atau apa gitu. Pasti ada kayak anak nakal atau anak gaul, kayaknya geng anak motor tuh pasti ada. Kayaknya kalau gua perhatikan sampelnya kan kampus aja ya. Di kampus nggak ada beda, kayak misalnya teman-teman Ade, Dito, Faris gitu, Adit ya udah yang minimal merokok ya. Jadi mereka tuh ke satu tempat yang mereka bisa ngerokok bareng gitu, jadi ngegeng. Jadi pun kalau ada Yoel, siapa Amar gitu nggak ngerokok ya udah gitu, tapi di dalam kelas pun kami ngobrol gitu, bercanda, nggak ada beda sih secara itu, cuman beda teknologi aja. Sekarang mungkin gadget lebih berlimpah. Kalau dulu kami internet tuh nggak ada, cuma komunikasi SMS sama telepon gitu. Kalau segi mental tahun dulu sama tahun gua. Kalau mental lebih, kalau gue bilang lebih apa ya, nggak lebih lembek aja sih, tapi generasi gue bilang generasi kalian tuh lembek, tapi generasi di atas gue bilang gue lembek. Jadi akan ada bilang lembek karena perbedaan zaman. Kuatnya kita tuh lembeknya masa lalu gitu. Jadi mungkin yang contoh dekat aja, mungkin mamah lu pernah komen dulu mama kayak gini gitu. Jadi dia mengkomparasi dengan pada zamannya gitu. Jadi kalau misalnya lembek, ini subjektif ya, gue bilang kami lebih kuat daripada kalian, tapi ya karena
apa ya? Ya karena lebih ke banyak kemajuan informasi dan teknologi. Dulu kami tuh ya ada sosmed sih, Facebook, minimal Facebook sama Twitter, jadi gitu aja. Kalau mental sih ya gue juga ada masanya kayak lu sering update status gitu Ya. karena kan lu Iya. gak tegur kan, Iya. lu nggak usah di statusin dulu. Ya. Tapi di satu sisi itu kayak nggak adil sebenarnya ngomong dulu kayak gitu kalau karena Dulu gue pernah tuh sudah rasain. melewati banyak fase gitu, dan sekarang mungkin karena sudah tuanya gue sudah berumur kayak malas update. Gue pun kalau update tuh kalau ya hal-hal yang gue suka, kan kayak ada lari, bola, kan update gue Yang itu aja, penting-penting lah ya. kucing gue segala macam. Dan kalau misalnya masalah pribadi jarang banget gue update gitu, kecuali lagi ngenah banget atau lagi. Terus apa lagi? Terus, oh ya, lu kan dari teknik. Nah, Terus kenapa bisa visio? awalnya gue tuh punya cedera, jadi kaki kiri gue tuh cedera ACL. Lari karena lari. Bukan karena main bola. Jadi badan gue tuh gede, Hmm. tapi dulu beratnya masih 85, kalau sekarang 106. Tetap berarti gede itu ya. Iya sih gede, 85. maksudnya di berat 85 tuh nggak terlalu overweight kayak sekarang, cuman gue seneng main bola, dulu main futsal ya, seneng. Terus satu ketika gue ada teman yang ngajakin main sepak bola 11 lawan 11, kan futsal 5 lawan 5. Iya. Kalau sepak bola 11 lawan 11. Ini cadangan kan? Bukan. Kalau kan main bola kalau melihat Persija lawan Persib itu 11 lawan 11. Kalau futsal tuh lebih kecil lagi, lapangan lebih kecil, dia 5 lawan 5. Secara peraturan nggak jauh beda, cuman nggak ada offside point gitu. Terus Jadi kayak lagi sering banget main futsal, terus lagi puber main bola. Satu ketika biarin Mbak ya, ntar kita itu lagi. capek kan lu? Dari tadi. Dia tuh biasanya ngikutin suaranya. Guys, ini take pertama, maksudnya pertama kali bikin konten, jadi agak lucu ya. Biar Lu baru pertama kali. iya, nggak ada serius. Gue video-video kretek-kretek semua. Terus lanjut. Terus ya gue satu ketika gue lagi ada posisi muter, posisi main bola, gerakan muter, nah kaki gue kesangkut. Sangkut apa? Jadi coba agak di ini keputar lututnya, antara humerus ke tibialisnya putar gitu. Sobek. Terus Belum. kayaknya sih sudah putus ACL-nya. Hmm. Ya awal dari situ, terus gue pijet kemana-mana. Dulu nggak tahu fisioterapi sama sekali karena Pijat apa ya, yang dulu itu ya, yang nenek-nenek. apapun. Apapun. Jadi Semuanya. tempat langganan gue pijet gue usahakan. Terus ibaratnya kemana-mana lah, apa Haji Naim gue pernah, Guru Singa pernah. Guru Singa tuh di Pondok Kelapa, Haji Naim tuh di daerah ini sih Cilandak kalau nggak. Ya itu. Terus gue sampai ronsen nggak kelihatan saya putusnya, karena kalau ronsen itu buat teman-teman yang tahu, ronsen tuh hanya melihat buat patah tulang aja. Jadi kalau ligamen sama itu nggak kelihatan. Awalnya dari situ, terus makin menggemuk gara-gara Capek, lu capek. makin menggemuk gara-gara nggak bisa main bola. Terus gue lari. Jadi setelah kejadian setelah kejadian itu kan sore kesini kan gara-gara makin kesini. Oh iya. Iya nggak sih? Berarti sini. Coba lu ngomong gimana? Ya, tapi udah ke ini sih udah. Udah. Jangan ada gestur ya. Setelah kejadian gue udah nggak bisa main bola lagi, terus ganti biar nggak makin gemuk kan, berat badan naik. Olahraga apa ya, gue jadi lari. Terus dari lari itu kenal lah fisioterapi, minimal buat sport massage. Jadi kalau lagi lari tuh latihannya kami seminggu bisa 4-5 kali. Itu intens lah untuk apalagi kalau misalnya Maria mau lari maraton. Maraton tuh lari 42 kilo. Iya. Itu kan jauh ya. Iya. Nah
Jadi isinya cuma giniin doang atau? Iya, itu kan jauh. Nah, jadi minimal perlu latihan 4 bulan. Latihan 4 bulan. Intens, jadi seminggu 4 kali, 4 sampai 5 kali, 4 bulan terus. Oh, baru jadi itu. lombanya tuh sehari, cuma latihannya 4 bulan. Jadi butuh treatment fisioterapi karena terinfluence dari teman-teman bahwa masuk komunitas badan kita tuh perlu dirawat. Ibaratnya jangan sampai overtraining, latihan yang berlebihan. Jadi kita ya ngerawat badan lah, terus ke sport massage, terus curhat deh. Kan ngerasa sudah sembuh tapi memang posisi itunya oblek antara humerus ke tibialisnya. Terus cerita sama fisioterapisnya, Mas kalau ini kenapa ya? Terus kita belajar dulu apa sama dokter drawat test gitu ya, drawat test dicek positif, ACL-nya kena. Tapi memang entah tear, robek atau putus gua nggak tahu. Tapi pokoknya positif ACL-nya kena. Tapi gua nggak lanjut MRI. Cuman kalau disarankan sama fisioterapisnya, kalau nggak mau operasi, itu harus operasi. Di fisio sampai 2 tahun, 3 tahun pun nggak bisa. Kalau mau udah robek kan? Iya, kalau mau udah sobek, jadi harus minimal penguatan otot quadriceps. Itu minimal biar nggak gampang oblek. Nah, gitu. Itu baru kenal fisioterapi. Terus lihat bisa suka. Kok demandnya banyak. Demand kayak misalnya memang makin kesini kebutuhan teman-teman aja buat pelari rekreasional kayak gua yang hobi aja itu butuh fisioterapi. Makin tahun makin banyak kenal pelari, makin wah ini kayaknya bisa jadi ladang bisnis. Kebetulan gua bisa chiropraktik, retak-retak. Sebelum ini lu udah itu latihan belum sama sekali belum, cuman dari dulu gue bisa kreatif cuman otodidak, belum kursus, belum apa-apa. Lihat dari mana? YouTube? Dulu ada masanya kalau misalnya capek gitu, tolong dong kreatikin punggung gue. Ibaratnya dulu kita habis taraweh gitu, kan biasanya ada ngaji-ngaji di musola atau di masjid. Terus ya udah main kreatif-kreatikan aja. Ternyata gue cukup bisa lah, tapi nggak tahu teorinya kayak gimana gitu. Asal aja yang penting bunyi gitu. Terus ketika itu pas pandemi ada BIMS Aryo, tahu kan? Apa? Kereta abal-abal, konten itu, yang viral kan? Yang dulu dia kontennya dogi kalau anjing-anjingan. Terus habis itu ya udah dalam hati gue kayak gini mah gue bisa gitu. Terus gue iseng-iseng cari kursusnya. Gue sempat hubungin BIMS Aryo itu buat ibaratnya kayak Mas gue bisa lo ngeretakin juga gitu, mau nggak gue keretakin kayak misalnya lebih ke pengen kayak pamer gitu ya. Pamer bisa ngeretakin tapi nggak direspon. Terus akhirnya gue cari lembaga yang bisa melatih gue lah, memfasilitasi kereta-kereta. Terus akhirnya gue dapat sertifikat. Jadi gue double job cuma dari kantor. Berarti ini paginya belum keluar? Belum. Paginya ngantor, malam terapi. Paginya ngantor, malam terapi. Dapat pasien dari mana? Dapat pasien dari teman-teman apanya. Ibaratnya pas gue dapat sertifikat itu, ya gue kayak berani deh, ibaratnya minimal gue punya basic, gue bisa kereta-kereta, ya udah ada yang paling nggak bodong gitu loh, nggak asal-asal. Udah pelatihan. Udah pernah pelatihan, ya udah. 1-2 seminggu tuh cuma 3 orang. Seminggu 3 orang? Iya, ya lumayan lah. Iya, baru kan. Karena baru. Terus makin kesini dari mulut ke mulut, terus sempat tag podcast juga karena dunia gue tuh dekat sama stand up comedian. Nah, jadi kayak promo-promo di stand up. Ya udah ada rezekinya dari situ. Pas keluar rilis podcastnya, banyak yang mau. Awalnya tuh dari 3 orang 1 minggu. Setelah episodenya rilis 3 hari 21 orang. Serius? Banyak banget. Jadi seminggu 300.000, jadi 3 hari 2 juta.
anggap aja 100.000 lah ya waktu 100.000. itu pada zaman itu. Jadi ya udah kayak lo tertarik iya maksudnya ini jadi sumber pendapatan gua. Habis itu berkembang sampai 4 bulan lah mikir mau resign, tapi masih takut karena kan nggak pasti kan pendapatannya, sampai confirm wah ini bisa buat hidup. Udah gua resign terus nyari apa tuh biar resign gua tuh bermanfaat. Jadi nggak cuman kreatif doang, gua harus nambah ilmu, upscale skill lah. Kita upgrade skill, ya udah kalinya apa ya yang linear sama kreatif. Dengan kreatif kan tulang dan sendi, terus gue ingat oh iya fisioterapi gitu. Jadi berarti lo tau fisioterapi jalannya itu dari itu? Iya, dari cedera dulu, terus emang punya basic lah walaupun otodidak. Terus ada konten yang gue cari, yang trigger yang merasa gue bisa gitu. Terus akhirnya nyari lembaga yang memfasilitasi bisa ngelatih gue lah. Itu buka, dipromoin sama podcast, terus resign ya jadi kuliah gitu. Ceritanya panjang. Nah lu ngedukung nggak? Awalnya enggak. Tapi kalau ngedukung, kalau misalnya malamnya nerapi silakan, cuman jangan sampai lepas kerjaan. Gitu. Karena memang alhamdulillah rumah tuh gue yang cover gitu loh. Jadi jangan sampai bulanannya jadi terganggu, ibaratnya kayak gitu deh kasarnya gitu. Soalnya balik lagi kalau kerja kan pasti digaji bulanan gitu ya. Udah pasti lah kalau terapi gini kan income-nya tergantung orang yang datang gitu. Dan dulu kan belum bulat nih, saya belum pasti 50 orang atau 40 orang gitu yang datang dalam bulan. Masih random lah ya. Iya, jadi naik turun. Nah, akhirnya nggak modal yakin aja, sama intinya sih minta doa ya. Iya. Udah, gue bilang ke nyokap gue percaya aja, kan intinya baik kok. Dan ibaratnya ya nuntut ilmu, dan gue nggak akan kabur dari jadi nggak pernah ada di satu masa gue nggak bisa bayar kebutuhan telat atau nggak bisa bayar kebutuhan rumah gitu. Jadi itu ke cover. Jadi nyokap gue akhirnya setuju, ya paling nggak bilang udah lu nggak usah, ini kasar ya ngomong, maksudnya agak jelasinnya agak formal gitu, susah ya. Jadi udah lu doain aja, gua kerja bener kok, toh halal duitnya gitu. Jadi go aja udah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kuliah lagi, ini udah semester 4 kan gitu. Iya, udah. Jadi 4 semester lagi guys, kita lulus. Semoga cepet ya. Iya. Cuman kalau kuliah itu males nulisnya nanti. Iya sih. Lagi skripsi kan. Iya, tulis skripsi maksudnya. Jadi tugas akhirnya biasanya yang agak males gitu. Jelas nggak? Ini kuliah umum nih Mar, lu nggak dapet nih. Iyalah. Apalagi yang pengen? Apa ya? Terus lo masuk ke elektro itu kerjanya apa sih? Dulu gua masuk ke elektro lebih karena bokap gua teknik sipil. Oh, ikut. Bukan. Bokap gua beda sipil sama elektro. Iya. Kalau sipil tuh bangunan. Oh iya. Insinyur bangunan lah. Kalau sipil elektro insinyur listrik. Iya, listrik. Gua ada keinginan pengen ngikutin bokap ke teknik sipil. Gua nggak sipil, nggak dapet. Karena nggak dapet negeri pertama, terus kedua cari pasti kan orang tua pengen yang terbaik ya, misalnya nyari swasta gitu. Bokap sih setuju aja gue, misalnya kuliah mungkin di Trisakti yang mahal, karena sipilnya yang bagus. Emang dia itu mahal ya? Lumayan ya. Ibaratnya zaman dulu gue kuliah di Gunadarma itu bulanannya cuma 4 juta man. Iya. Itu swasta. Nah kalau di Trisakti mungkin bisa 12. Mungkin ya. Nah, pokoknya mungkin minimal 2 kali lipat gitu loh. Gitu. Jadi gue mikir gue masih punya adik. Jadi ada lu kuliah juga? Pesantren waktu itu. Pesantrennya pesantren modern. Dan biayanya nggak murah. Lumayan mahal. Jadi bisa aja ya intinya kayak gue tuh egois banget gitu loh. Even bokap gue bukan orang miskin loh, maksudnya dia punya kemampuan dan akan diusahakan pasti buat anaknya. Terus udah, gue mikir kayaknya teknik elektro, karena gue suka matematika juga pada dasarnya, suka fisika sama suka hitungan lah. Kayaknya ya
teknik aja lah oke gitu. Jadi tidak ada minat sebelumnya. Dan kerjanya itu terakhir gue tuh di elektro nggak bodoh, pinter untuk teori, cuman gue nggak ngulik banget kayak gue ngulik di visio ini gitu. Jadi ya terakhir gue kerja jadi procurement itu pembelanjaan. Jadi kalau ada proyek, misalnya ada proyek pengadaan nih bikin kafe, nih yang kafe bikin kafe, terus gue ngitungin butuh catnya berapa, nanti butuh furniture-nya berapa, gitu. Dan gue yang belanjain. Jadi gue ngajuin ke bos gue, kira-kira dananya misalnya 10 juta nih buat beli mesin kopi, ini perumpamaan aja, mesin kopi, gelas, apa segala macam. Gue ajuin ke bos gue di ACC dan gue yang belanjain. Oh gitu, gue kirain kayak ituan listrik gitu enggak. Iya, karena balik lagi gue tuh pintar tapi tidak bisa prakteknya. Nah, jadi gue nggak sampai lebih bagus di teorinya. Betul. Nah pun kalau misalnya memang nanti kalau misalnya kerja tuh gue bukan kerja kasarnya, gue lebih ngedesain ibaratnya denahnya, atau gue kan harus lemah ya, jadi lebih mungkin ke handphone programming gitu. Kirain yang kayak gitu apa sih, listrik gitu. Iya, jadi di elektro itu ada 3 konsentrasi: telekomunikasi, harus kuat sama harus lemah. Karena harus lemah lebih ke elektronik sama device industri. Kalau harus kuat tuh tegangan tinggi, misalnya kayak PLN, terus solar panel, pokoknya pembangkit tuh harus kuat. Terus telco tuh lebih ke telekomunikasi, ke ininya jaringan. BTS, jaringan kayak gitu. Nah kemarin waktu itu harus lemah gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat kerjaan walaupun nggak itunya, cuman kalau karena skill gue pas-pasan di elektro, gue nggak bisa upscale pendapatan lah dengan skill. Jadi kayak pun waktu itu gue jatuhnya udah jadi manajer juga, cuman karena ya pokoknya pengen cari jalan lain aja. Tapi lu nyaman nggak di elektro itu? Kalau kerjaannya sih nyaman banget, orang gue tinggal nyuruh. Iya sih benar. Gue nggak perlu kerja, gue punya anak gue tinggal nyuruh. Ya walaupun konsepnya gitu. Dari gue. Jadi gue punya konsep, terus gue ngedelegasiin lu kerjaan A B C D E dari apa yang gue konsepin, kan cuma gitu. Tapi gue koreksi, tapi gue koreksi lagi, gue review lagi kerjaan anak gue bener apa enggak, begitu. Terus ya kalau dibilang nyaman banget dulu, cuman ya udah ada jalan lain kok yang lebih baik ya. Ya waktu itu sih gue nggak bisa bilang lebih baik, kan, cuman alhamdulillah pas ngejalanin jauh lebih baik. Jadi waktu anggap aja kita udah nyaman di satu kapal, mau pindah kapal itu nggak tahu kapal sebelah itu tujuannya kemana, apakah lebih besar atau tantangan nanti ombak di mana, kan kita nggak tahu. Di masing-masing pekerjaan itu akan ada challenge-nya. Cuman gimana lo ngatur kapal lo, terus upgrade kapal lo biar kapasitasnya lebih besar, biar nggak gimana ya, biar kalau ada ombak tuh nggak terlalu ambing gitu. Apa lagi ya? Apa? Kalau di visio pasti udah nyaman banget lah ya. Nggak ada yang nyaman sih waktu belajar. Masih nggak ada yang nyaman, maksudnya gimana ya, udah jalanin aja. Nggak kalau nyaman ya nyaman nyari duitnya ya. Iya, berarti nyamannya dicari duitnya, tapi kalau untuk belajar enggak. Memang jadi kalau gua prinsipnya tidak ada yang namanya passion. Nggak ada yang passion kan, anak zaman sekarang kan sukanya passion. Gua mau ngikutin passion gua segala macam. Kalau gua nggak gitu, gua pindah ke passion karena ada uangnya aja dan menghasilkan, biar gue bisa cari uang lebih banyak. Ya udah, gue butuh sekolah sebagai situ. Jadi triggernya tuh bukan dia memang seneng ya ketemu sama orang. Jadi apalagi kalau misalnya lu nanti jadi fisioterapis, terus lu itu bisa ada keluhan di pasien lu, terus lu bisa ngebantuin
dia gitu loh. Jadi kayak misalnya aduh saya sakit pinggang gitu, terus lu treatment dan alhamdulillah membaik. Itu akan selain lu dibayar, lu ada kepuasan diri sendiri. Wah, ternyata gue bisa bermanfaat. Tapi awalnya memang kalau gua itu nggak pure baik tulus karena memang ada uangnya aja gitu aja. Nggak mungkin anjir ada orang yang tulus. Ada sih banyak sih, banyak Mas, cuman gua bukan tipe yang kayak gitu. Tapi lumayan sih emang kalau jadi fisioterapi lumayan. Nah gua beruntung gua sempet kerja dulu. Kenapa? Karena gua tahu nanti gua outcome-nya mau kemana. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sekarang kayak lu mungkin belum ada pandangan nih, nanti gua lulus tuh mau kerja di mana atau ya paling enggak ya kan banyak kayak teman-teman kita kayak gitu. Kalau Maria ya bagus lah kalau sudah ada kayak saya kan pilih visio apa ya, kardio kah, kardiopulmonal atau kardiorespirasi atau geriatri, pediatri kan gitu. Kalau gue udah tahu pengen ke sports, nah karena marketnya banyaknya di sports gitu. Kayak yang market yang gue ini ya, semuanya punya market. Cuman karena gue berawal dari senang olahraga, main bola, futsal, lari, kan lingkungan gue kayak gitu. Jadi gue akan ke sports kan. Gitu. Apalagi ya? Ini kok gue akan nanyain dia apa? Ya, gak apa-apa, tanya aja. Apa ya? Anjing gua ganteng juga ya. Dia orang paling terpede seluruh dunia. Nah, harus lah. Iya. Maksudnya tapi emang iya. Tapi kalau cowok kalau udah kayak merasa dirinya sendiri aja tuh rendah, pasti di mata orang jadi dia rendah. Ya mungkin. Iya nggak sih? Gini. Gue Gue bisa pede kayak gini karena balik lagi pengalaman gue udah cukup banyak ya. Gue pernah sering jelasin ke klien bahwa produk gue dulu kan sempat jadi paling nggak gue bisa mengkomunikasikan rancangan gue ke bawahan-bawahan gue dan harus jelas. Kalau nggak jelas kan mereka juga nggak tahu. Mereka harus bertindak apa gitu kan, bingung gitu. Jadi PD-nya kami laki-laki itu ya tergantung pengalaman gitu, gimana ngomong di depan orang. Kalau ngomong sih terbata-bata wajar, paling enggak beraninya gua itu by proses, nggak gampang, nggak sih. Berarti dulu juga lu nggak sepede sekarang? Ada masanya. Tapi kira lu pede dari lahir? Bukan, dari dulu tuh slang ya, maksudnya slang itu emang ngocol ya, di tongkrongan gitu ngocol. Tapi lebih berani, maaf karena sudah punya pendapatan. Oh iya. Jadi kalau orang yang nggak punya uang dia pasti cenderung minder. Karena gue alhamdulillah menghasilkan ya lumayan, alhamdulillah bisa buat hidup. Jadi jalan bisa rada tegak gitu loh, bisa membusukkan dada. Karena ada nggak masanya ya lu mungkin belum jadi kayak teman-teman lu tuh WhatsApp lu tau assalamualaikum ada duit nggak gitu, ada minjem duit gitu. Dan gue alhamdulillah nggak pernah sampai di posisi itu. Jadi memang pernah ya mau minjem, cuman kayak Mar, gue lagi susah nih, gue kalau ada itu buat minta tolong lu boleh nggak? Sampai situ doang, tapi alhamdulillah nggak pernah sempat sampai minjem gitu. Sampai ke situ aja. Jadi ketika lu punya uang dan lu punya ilmu pengetahuan, minimal lu nggak bodoh gitu. Jadi lu akan bisa berjalan lebih tegak daripada orang-orang lain. Itu yang gue rasain ya. Kira lu udah pede dari lahir? Ya pasti ya, maksudnya bakat tuh pasti ada nurun dari orang tua. Dan kebetulan orang tua gue cukup lokal ya, pasti gue niru apa yang dia. Jadi kalau anak kecil tuh istilah katanya tuh monkey see monkey do. Jadi apa yang monyet lihat, apa yang dia ketahui. Jadi ya kayak kalau pepatah tuh gue tidak jauh jauh dari pohonnya gitu, kayak gitu. Jadi karena memang mungkin orang tua gue memang cukup vokal dalam pekerjaannya, dalam lingkungan, jadi gue punya contoh gitu, suri toladannya bokap nyokap gitu, yang terdekat lah ya, yang gitu.
Ya udah habis itu aja. Habis itu aja. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa, mau ngulik dia apa. Cemen lah. Anjir. Berapa tuh? Setengah jam ya. Capek nggak sih lu? Gue sih capek. Kan lu yang ngomong dari tadi, cuma kan dengerin doang. Oke guys, untuk konten pertama itu dulu. Mungkin gue akan ngobrol sama orang-orang lain yang gue temuin yang mau diajak ngomong. Dan intinya apa ya? Ini cuman opini. Kalian bisa setuju bisa enggak. Dan ya gue akan terus belajar mungkin kalau ada orang nanya lain lagi gitu, jawabanku mungkin akan berbeda. Nanya pertanyaan sama, jawabannya berbeda itu wajar karena selama itu apa ya, bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kan pasti saklek tuh. A jawabannya A. Saya pertanyaan A jawabannya B, C atau itu. Kalau saya selama ibaratnya tentang pengalaman atau cara hidup itu akan berkembang seiring ya pengalaman. Mungkin kita nggak tahu pengalaman orang, kenapa dia berbuat seperti ini, kan ada dasarnya. Anjay, sobat bijak. Kata lu jangan bijak. Ya paling enggak gimana? Menjadi orang konyol. Minimal punya prinsip sih. Oh iya sih. Jadi sekonyol-konyolnya lu, tapi kalau ada masalah gitu, apalagi masalah berkelompok, lu harus tahu gimana cara ngatasinnya. Nggak bisa ya kalau konyol di tongkrongan aja atau di pergaulan. Tapi kalau misalnya memang ada kasus, ya lu selesaikan kasusnya dengan apa gitu. Oke, see you teman-teman. Oncom episode 1. Anjay ya, Oncom. Episode 1. Opini Condro mantap. Bye. Tahu-tahu lu jadi